Shalom kekasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kasih Tuhan berada dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Haleluya, ada amin kekasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra Maruhawa dalam channel Kasih Bapa. Haleluya, ada amin. Kekasih Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Haleluya. Ada amin kekasih Tuhan. Haleluya. Nah kekasih Tuhan, tema kita hari ini berani tampil beda. Katakan berani tampil beda. Nah kekasih Tuhan, mungkin di tahun 2021 kita menjadi orang biasa-biasa saja. Tapi biarlah di tahun 2022 kita menjadi semangat, orang yang luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, tapi menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam bisnis, atau apapun itu yang Tuhan percayakan. Bila kita lakukan semua itu untuk Tuhan, bila semangatnya luar biasa, ya. Dan terlebih kita anak-anak Tuhan, bila roh kita terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Haleluya. Ada amin kekasih Tuhan. Nah, dalam Kejadian pasal yang keempat tadi barusan kita baca bahwa ketika Adam dan Hawa bersetubuh, mereka memiliki dua anak. Yang pertama bernama Kain, yang kedua yang bernama Habel. Kain adalah seorang petani dan Habel adalah seorang gembala kambing domba. Ketika mereka sudah melakukan bagiannya bekerja, baik itu seorang petani maupun seorang gembala kambing domba, mereka mau memberikan hasil yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, Kain dan Habel ini orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang luar biasa. Nah, pertanyaan begini kekasih Tuhan, persembahan siapakah yang diindahkan Tuhan? Nah, kalau kita lihat di sini ada persembahan Kain yang tidak diindahkan Tuhan. Sedangkan Kain adalah seorang abang, harusnya dia memberikan contoh kepada adiknya. Dia memberikan yang terbaik seharusnya kepada Tuhan. Tapi jelas, firman Tuhan mengatakan bahwa mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya, jelas firman Tuhan, ternyata perbuatan Kain adalah jahat. Beda dengan perbuatan adiknya adalah benar. Ya, makanya Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Nah, kalau kita lihat di Kejadian pasal yang keempat, ketika Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sehingga Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, ya ternyata orang yang berbuat baik, mukanya berseri ternyata saudara. Atau berseri-seri, kalau kita orang Indonesia sering mengatakan berseri-seri ya. Orang yang berbuat baik itu mukanya berseri-seri kasih Tuhan, bukan panas hati dan muram, ya kasih Tuhan. Nah, ketika persembahan Kain ini tidak diindahkan Tuhan, Kain lagi melakukan dosa lagi di hadapan Tuhan. Dia mengajak adiknya ke ladang dan dia membunuh adiknya, ya, sehingga adiknya mati. Dan kalau kita lihat di sini Tuhan menghukum Kain karena dia melakukan yang jahat lagi di mata Tuhan. Juga persembahan tidak diterima, bukannya bertobat, malah membunuh adiknya. Dan kalau kita lihat di sini, Kain menerima hukuman, ya, hukuman daripada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan seperti ini, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima engkau. Nah, luar biasa nggak? Ya, hukuman yang diterima oleh Kain. Nah, bukannya Kain minta ampun lagi kepada Tuhan ketika Tuhan mengatakan itu kepada Kain. Nah, malahan Kain memprotes Tuhan di ayat yang ke-13 mengatakan gini, katakan kepada Tuhan, hukumanku itu terlalu besar daripada yang dapat ku tanggung. Emangnya lu bisa protes Tuhan? Emang lu bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan? Kita tidak boleh memprotes Tuhan. Justru kita
minta ampun, merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada, biarlah di tahun 2022 ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, kita harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat Kain memberikan persembahannya kepada Tuhan hanya sebagian. Coba kita lihat di ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Beda dengan Habel, dia memberikan persembahan seperti apa? Habel juga memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahan anak sulung kambing dombanya. Dia memberikan persembahan anak sulung kambing dombanya. Yang terbaik lagi, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Karena iman Habel, ya, ada iman di situ. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik, ya, garis bawah, yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Firman Tuhan itu sendiri yang mengatakan bahwa Habel memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain kakaknya, ya. Kekasih Tuhan, mari kita hidupnya berani tampil beda di tahun 2022. Perkatakan dalam dirimu, kekasih Tuhan, katakan tahun ini beda, berkatnya beda. Saya semakin dipromosikan Tuhan, saya semakin berkati Tuhan, saya dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Ada amin, kekasih Tuhan. Dan kita percaya hari-hari ini adalah jahat, tapi biarlah kita terus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan yang membela kita, Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan yang memberkati kita. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat sesama kita itu hanya mengecewakan, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, ada dua pilihan yang kita ingat pada hari ini. Kita mau menjadi seperti Kain atau menjadi seperti Habel. Pilihan ada di tangan kekasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh menjadi berkat buat kekasih Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.